Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Zabrina Salsa Azahra dari kelas 12.1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia saya mengenai menganalisis novel yang diadaptasi menjadi film, yaitu film Cinta Subuh. Sebelum kita menganalisis lebih dalam lagi, kita analisis dulu mengenai identitas. Identitas novel berjudul Cinta Subuh dengan nama pengarang Ali Farihi dan diterbitkan oleh Coconut Books pada tahun 2019 dengan tebal halaman 292. Untuk identitas film, berjudul sama yaitu Cinta Subuh dengan sutradara oleh Indra Gunawan, perusahaan produksi Falcon Picture, tahun rilis 2022, dan durasinya 112 menit. Setelah menganalisis identitas film dan identitas novel, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian novel adalah karya prosa fiksi yang panjang dengan rangkaian alur cerita kehidupan seseorang dengan seseorang yang mencerminkan watak dan perilaku pada tokoh-tokoh tersebut. Novel yang diadaptasi menjadi film Cinta Subuh sudah bisa dikategorikan sebagai novel karena sudah memenuhi syarat yang harus ada dalam novel, yaitu harus ada perubahan nasib yang dialami oleh tokoh. Seperti tokoh Angga dan Ratih yang mengalami perubahan nasib dari yang awalnya hanya teman biasa hingga akhirnya menjadi pasangan suami istri. Yang kedua, jenis. Pada novel Cinta Subuh digolongkan sebagai jenis novel romantis karena pada setiap adegannya mengandung kisah cinta antara Angga dan Ratih. Walaupun mereka berdua memiliki prinsip yang berbeda, namun akhirnya mereka berdua tetap menikah setelah Angga bisa berubah sikapnya. Yang ketiga, unsur intrinsik. Unsur intrinsik pada novel terdiri atas tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran pada sebuah cerita yang mengandung makna tentang kehidupan. Tema utama pada novel Cinta Subuh yaitu cinta yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan. Ada pula tema tambahan. Tema tambahan pada novel Cinta Subuh yaitu pentingnya menjaga sholat subuh, pentingnya menjaga kesucian diri, dan pentingnya menghargai perbedaan prinsip. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku dalam cerita. Tokoh utama pada film Cinta Subuh yaitu Dinda Hau yang berperan sebagai Radinka Atikah Wafiah atau Ratih, dan ada Reimbayang yang berperan sebagai Rizky Anangga Wijayanu sebagai Angga. Pada novel Cinta Subuh, selain ada tokoh utama, juga terdapat tokoh tambahan, yakni Syakir Daulay sebagai Dodi, Dimas Septo sebagai Bang Sapta, Dini Aminarti sebagai Kak Septi, Roger Danuarta sebagai Arya, Kemal Palevi sebagai Gani, Adiba Kanza sebagai Agnia, Rano Karno sebagai Ayah Agnia, Cut Mini sebagai Umi Habibah, Indro Warkop sebagai Ayah Rofik, dan ada Indra Jegel sebagai pelayan warung kopi, Tengku Anataya sebagai Harsi, dan Maudi Efrosina sebagai Tari. Selanjutnya, penokohan. Penokohan adalah cara-cara tokoh yang ditampilkan atau yang diceritakan dalam novel. Penokohan yang terdapat dalam novel Cinta Subuh yaitu Ratih adalah seorang gadis yang taat beragama dan ia berprinsip bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki yang taat beragama. Adegannya yaitu pada saat Ratih selalu menjaga jarak dengan yang bukan mahramnya dan beliau selalu taat dalam beribadah. Selanjutnya, Angga. Angga adalah lelaki yang tampan dan ceria. Namun, di balik wajah yang tampannya itu, Angga selalu tidak tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Terlebih lagi sholat subuh.
Nah, adegannya yaitu pada saat Angga yang susah sekali dibangunkan oleh temannya Gani untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang ketiga, Dodi. Dodi adalah sahabat Angga yang selalu mendukung Angga dimanapun. Seperti adegannya, ia berusaha membangunkan Angga yang menyuruh Dodi untuk membangunkannya agar dapat sholat tepat waktu. Akibatnya itu Angga sekarang atau perlahan-lahan mulai berubah dan selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya Bang Sapta. Bang Sapta adalah seorang pria penyayang dan sayang terhadap keluarganya, terlebih lagi dengan adik satu-satunya yaitu Ratih. Ia tidak ingin melihat Ratih terluka dan menangis yang ditangisi oleh seseorang. Adegannya yaitu pada saat Bang Sapta mengetahui bahwa Ratih dan Angga memiliki hubungan, Bang Sapta marah besar dan menyuruh Angga untuk tidak datang lagi atau tidak boleh menunjukkan muka lagi di depan Bang Sapta atau keluarganya. Selanjutnya Kak Septi. Kak Septi adalah seorang wanita yang lemah lembut, penyayang, dan selalu mendukung Ratih dan juga Bang Sapta. Pada adegannya, Kak Septi selalu menenangkan Ratih yang tengah sakit hati akibat perlakuan Angga atau akibat putus cinta dari Angga. Selanjutnya Arya. Arya adalah seorang pria yang tampan dan taat beribadah. Selain itu juga, Arya juga seorang yang sangat sayang sekali kepada ibunya yang tengah terbaring lemah di rumah sakit. Adegannya, Arya selalu sholat tepat waktu di masjid dan Arya selalu menunggu ibunya yang tengah sakit di rumah sakit. Selanjutnya Gani. Gani adalah seorang pria yang tampan. Selanjutnya Gani. Gani adalah salah satu teman Angga selain Dodi. Gani juga orang yang lucu dan suka bercanda. Selain itu pula, Gani adalah seorang pria yang taat beragama. Adegannya, pada saat Gani yang sedang berkuliah bersama Angga dan terdengar suara azan zuhur, Gani pun mengajak Angga untuk sholat zuhur berjamaah di masjid kampus. Selanjutnya Agnia. Agnia adalah seorang gadis yang cantik dan selalu patuh terhadap ayahnya. Selain itu pula, Agnia juga senang sekali membantu sesama. Adegannya pada saat ia membantu seorang ibu-ibu yang motornya tengah mogok di jalan dan Agnia bersedia mendorong motor ibu-ibu tersebut sampai di bengkel. Selanjutnya ayah Agnia. Ayah Agnia adalah seorang pria yang berwatak tegas dan ia juga selalu memilih calon suami untuk putrinya agar mendapatkan calon suami yang baik. Adegannya pada saat ia didatangi oleh seorang laki-laki, yakni Dodi, yang mengutarakan niatnya untuk melamar Agnia. Namun, ayah Agnia tidak langsung menerimanya. Namun, ia diberikan tantangan agar bisa sholat berjamaah di masjid selama 40 hari. Selanjutnya, Umi Habibah. Umi Habibah adalah seorang wanita yang lemah lembut dan penyayang kepada anaknya. Adegannya pada saat Arya menunggu di rumah sakit, Umi Habibah senantiasa mengelus rambutnya dan berkata untuk agar segera mencari calon istri. Selanjutnya Ayah Rafiq. Ayah Rafiq adalah lelaki parubaya yang suka sekali dengan candaan. Contohnya pada saat ia datang berkunjung ke rumah Ratih dengan maksud untuk melamarkan Ratih kepada anaknya yakni Angga. Namun dengan penuh candaan, ia membuat Ratih seakan-akan bahwa yang ingin melamar dia adalah Ayah Rafiq. Selanjutnya Tari. Tari adalah gadis yang peduli dengan temannya. Adegannya yaitu pada saat Gani meminta nomor alamat rumah Arsi, namun disalahartikan oleh Tari yang menganggap bahwa Gani ingin meminta nomor telepon Harsi. Dan Tari pun menolak tegas permintaan tersebut. Selanjutnya Harsi. Harsi adalah teman Ratih. Ia juga selalu menjaga pandangannya yang bukan mahramnya.
Adegannya pada saat ia bertemu dengan dua lelaki di kafe, namun juga bersama Ratih dan juga bersama Tari. Harsi selalu menundukkan kepalanya dan tanpa babi bu, pada saat Gani meminta alamat rumahnya dan berencana melamar, akhirnya Harsi pun menerimanya dan keduanya pun menikah. Yang terakhir, pelayan warung kopi. Pelayan warung kopi memiliki watak yang ramah terhadap pelanggannya. Seperti pada adegan pada saat Angga dan Ratih ke kafe tersebut dan dilayani oleh pelayan tersebut, ia dengan penuh candaan menghibur dan menawarkan makanan atau minuman kepada mereka. Selanjutnya, alur atau plot. Alur pada novel Cinta Subuh ada dua, yakni alur maju dan alur mundur, atau biasa kita sebut dengan alur campuran. Nah, untuk alur mundurnya yaitu pada saat flashback, saat pertama kalinya Dodi dan Agnia bertemu di bengkel. Selanjutnya, latar atau setting. Latar ada 3, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama, latar tempat, yaitu kampus. Pada adegan, pada saat Gani mengajak Angga untuk sholat zuhur. Yang kedua, bengkel. Bengkel tempat Dodi bekerja. Dan pertama kalinya Agnia dan Dodi bertemu pertama kali. Yang ketiga, rumah sakit. Tempat Umi Habibah dirawat dan Arya juga sering mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk Umi Habibah. Yang keempat, rumah Ratih. Pada adegan pada saat Arya datang melamar Ratih. Yang kelima, rumah Agnia. Pada saat Dodi mengutarakan niatnya kepada ayah Agnia untuk melamar Agnia. Yang keenam, rumah Angga. Pada saat Dodi yang membangunkan Angga untuk sholat subuh berjamaah. Yang ketujuh, masjid. Pada saat Harsi dan Gani menikah. Kafe. Pada saat Arya dan Ratih kehujanan dan singgah di kafe tersebut. Yang kedua, latar waktu. Waktu sholat subuh. Adegannya pada saat Angga yang sudah mulai berubah sedikit demi sedikit dengan ketulusan hatinya, dengan keikhlasan hatinya, dan selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya, sholat zuhur. Adegannya pada saat Angga diajak oleh Gani untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid kampus. Pagi hari. Adegannya pada saat Angga yang tengah baru bangun dan bersiap-siap dengan terburu-buru untuk pergi ke kampus dan tengah juga sambil ditelepon oleh pacarnya yakni Nira. Malam hari. Adegan pada saat Ratih diantar pulang oleh Angga. Yang ketiga, latar suasana. Suasana tegang. Suasana tegang terjadi pada saat adegan Bang Sapta marah mengetahui bahwa adiknya Ratih tengah menjalin hubungan dengan Angga. Yang kedua, suasana sedih. Adegan pada saat Umi Habibah atau ibu dari Arya yang sebelumnya dirawat di rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Yang ketiga, suasana haru. Adegan di mana pada saat Ratih dan Angga akhirnya menikah setelah melewati berbagai lika-liku perjalanan percintaan atau kisah cinta mereka. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel Cinta Subuh yaitu sudut pandang orang pertama, yang dimana pada setiap adegannya itu terdapat kata saya, aku, itu merupakan salah satu sudut pandang orang pertama. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Cinta Subuh yaitu gaya bahasa yang mudah dipahami oleh semua masyarakat, terutama oleh anak muda. Karena pada gaya bahasa tersebut ada kata lo atau gue. Yang terakhir, amanat. Amanat pada novel Cinta Subuh yaitu kita diajarkan akan
Yang terakhir, amanat. Amanat dari novel Cinta Subuh yaitu kita diajarkan akan pentingnya peran agama dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah segala urusan. Selain itu, cinta yang tulus juga dapat melewati segala rintangan yang dihadapi. Yang keempat, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik berisi latar belakang penulis. Ali Farihi adalah seorang penulis yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 November tahun 1990. Ia adalah penulis hebat dari novel Cinta Subuh yang sudah diadaptasi menjadi film. Film tersebut disutradari oleh Indra Gunawan dan diperankan oleh sederet artis ternama yakni Dinda Hau, Rimbayang, Roger Danuar, Dimas Seto, dan lain-lain. Ali Farihi sudah lebih dari 5 tahun menulis naskah, menulis film pendek, web series, dan lebih utamanya lagi, karya-karya tersebut selalu mengandung nilai-nilai yang positif. Ia juga aktif dalam menulis naskah dan juga produser di salah satu rumah produksinya yang didirikan bersama keempat sahabatnya yaitu FMM Studio. FMM Studio ini selalu menghasilkan karya-karya berupa web series dan juga film pendek. Ia juga aktif menjadi narasumber di berbagai webinar dengan tema literasi digital, keberagaman dan inklusivisme, dakwah media, dan juga penulisan naskah. Pada unsur ekstrinsik, selain latar belakang pengarang, ada pula latar tempat tinggal dan juga latar pendidikan. Yang pertama, latar tempat tinggal. Pada novel Cinta Subuh, berlatar tempat di Jakarta dan juga di Bandung. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Pada novel Cinta Subuh, Angga dan Ratih diceritakan sebagai mahasiswa. Yang kelima, struktur. Yang pertama, abstrak. Novel Cinta Subuh menceritakan tentang kisah cinta antara Angga dan Ratih, dua orang yang memiliki prinsip latar belakang yang berbeda. Angga yang jarang sholat dipertemukan dengan Ratih, seorang perempuan muda cerdas dan juga religius. Cinta Angga kepada Ratih membuatnya bertekad untuk merubah dirinya lebih baik. Angga mulai rajin sholat, dan juga Angga sekarang lebih banyak lagi mendalami tentang ilmu agama. Namun, perjalanan cinta antara Angga dan Ratih tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi banyak tantangan dan tekanan dari keluarga dan juga teman-temannya. Yang kedua, orientasi. Pada novel Cinta Subuh, pengenalan dua tokoh dilakukan dengan efektif dan efisien. Hanya berlangsung beberapa menit saja, para penonton sudah mengetahui bahwa ada dua tokoh utama dalam novel tersebut. Angga diceritakan sebagai sosok lelaki yang tidak peduli dengan hal-hal yang berbau agama dan dipertemukan dengan Ratih, sosok yang cerdas dan religius dan sangat taat dalam agama. Yang ketiga, komplikasi. Permasalahan dimulai dengan adanya perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip inilah yang menjadi tantangan terbesar hubungan antara Angga dan Ratih. Angga yang harus berjuang keras mengubah dirinya agar menjadi lebih baik dan agar bisa menikah dengan Ratih. Selain itu, keluarga Ratih juga tidak menyetujui hubungan antara Ratih dan juga Angga karena perbedaan prinsip tersebut. Yang keempat, klimaks. Permasalahan memuncak dimulai pada saat Arya dan Ratih merencanakan pernikahan mereka berdua. Di momen itu, perasaan Ratih tidak bisa dijabarkan. Ratih tidak senang akan pernikahan tersebut. Di sisi lain, Angga sudah tidak bisa melakukan apa-apa atas pernikahan Arya dan juga Ratih. Yang kelima, resolusi. Penyelesaian masalah di mana pada saat Angga sudah mulai berubah sedikit demi sedikit dan mau untuk melakukan sholat subuh di masjid. Nah, setelah Angga berubah, Angga mulai datang ke rumah Ratih untuk melamarnya.
Yang keenam, kode. Pesan penulis yang disampaikan pada novel Cinta Subuh yaitu kita diajarkan agar selalu sholat subuh tepat waktu, karena sholat subuh adalah sholat yang paling utama. Yang keenam, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan pada novel Cinta Subuh yaitu ungkapan cinta itu buta. Adegannya pada saat Angga yang awalnya tidak tertarik dengan Ratih, namun akhirnya jatuh cinta kepada Ratih setelah melihat Ratih melakukan sholat subuh. Ungkapan cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Adegan pada saat Angga dan Ratih akhirnya bisa bersatu setelah melewati banyak rintangan. Peribahasa kalau jodoh tak akan kemana. Adegan ini pada saat Angga yang mengutarakan peribahasa ini kepada Ratih ketika mereka berdua kembali lagi bersama-sama setelah Angga bisa berubah lebih baik. Yang ketujuh, nilai-nilai. Yang pertama, nilai budaya. Diceritakan sebagai pada saat Angga dan Ratih melangsungkan pernikahan dengan menggunakan adat Jawa Sunda. Namun, jika di filmnya, Angga dan Ratih, mereka berdua menikah dengan menggunakan adat Palembang. Yang kedua, nilai agama. Nilai agama pada novel Cinta Subuh diceritakan pada saat Angga yang sudah mulai sholat subuh sedikit demi sedikit. Karena Angga berpikir bahwa sholat subuh itu adalah sholat yang paling utama di antara sholat-sholat lain. Walaupun seperti itu, Angga tetap melaksanakan sholat-sholat lain agar bisa mengubah dirinya lebih baik dan kembali lagi bersama Ratih. Yang ketiga, nilai moral. Nilai moral pada novel Cinta Subuh diceritakan pada saat Agnia membantu ibu-ibu yang sedang mogok di jalan. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang peduli terhadap sesama. Yang kedelapan, majas. Yang pertama, majas hiperbola. Kalimatnya seperti, kamu cantik sekali Ratih, seperti bidadari. Ungkapan tersebut diceritakan pada saat Angga pertama kali bertemu dengan Ratih. Yang kedua, majas simil. Seperti ungkapan, cintaku sedalam samudra. Ungkapan tersebut muncul pada saat Angga mengatakan cintanya kepada Ratih.